Halo sahabat Apri. Salam kenal, saya dengan Asti dari IDCOM. Hari ini akan membawakan Apri Academy on Cam yang temanya adalah bagaimana PR sebagai playmaker dalam menjalin hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Ini kayaknya ilmu yang mungkin sangat-sangat basic ya, paling dasar mungkin untuk kita ketahui bareng-bareng, yang mungkin juga rekan-rekan sudah ketahui, tapi yuk kita gali lagi karena ini adalah nafasnya kita nih sebagai sesama praktisi PR. Jadi pemangku kepentingan, namanya juga public relation, gitu ya. Relation berarti orang yang kerjaannya menghubung-hubungkan, kemudian membangun jembatan, gitu ya, kepada pemangku kepentingan. Nah, bolak-balik kita sering banget dengar istilah pemangku kepentingan, stakeholder. Apa sih itu sebetulnya? Kenapa bolak-balik dalam proposal kita, dalam kita ngobrol, bahkan ketika orang lagi speech di depan panggung, itu disebut-sebut terus gitu. Nah, pemangku kepentingan itu sebetulnya adalah orang-orang atau pihak-pihak yang saling berhubungan dengan kepentingan dari bisnis, brand, organisasi, atau inisiatif kita. Orang-orang ini bisa jadi beda-beda gitu ya latar belakangnya, tergantung dari apa yang diperjuangkan. Misalnya inisiatif untuk lingkungan, maka pemangku kepentingannya adalah orang-orang yang berhubungan di sektor tersebut. Atau misalnya in, organisasi ini adalah sebuah bisnis yang memiliki sebuah brand yang khusus untuk anak-anak. Nah, tentunya pemangku kepentingannya juga berbeda sekali gitu dengan pemangku kepentingan yang di lingkungan. Jadi kurang lebih pemangku kepentingan yang dimaksud adalah seperti itu. Nah, level-level mereka bisa berbeda-beda, mulai dari orang-orang yang apa bisa dibilang berpengaruh sehingga dia bisa menjadi pengambil keputusan yang penting untuk mempengaruhi jalannya sebuah bisnis atau sebuah inisiatif di organisasi tersebut. Tapi ada juga orang-orang yang kita sebut sebagai yang terdampak gitu. Karena keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan lain yang lebih berpengaruh. Nah, semua ini nih kita sebut sebagai pemangku kepentingan, tetap harus kita perhatikan, gitu rekan-rekan. Karena kalau kita hanya memperhatikan satu pihak saja, maka yang namanya membangun kepercayaan gitu untuk sebuah inisiatif ini berhasil, itu ujung-ujungnya pasti tidak akan sukses. Nah, kadang-kadang kita sebagai PR suka lupa pemangku kepentingan mana nih yang harus kita sasar. Coba aku akan share satu buah slide gitu. Di mana sih sebetulnya peran PR, em, di mana sih posisi PR di antara pemangku kepentingan tersebut. Oke, jadi ini adalah gambaran sebetulnya posisi PR ada di mana sih di antara para stakeholdernya. Kalau dilihat ya, kadang-kadang praktisi PR suka membagi pemangku kepentingan menjadi dua, yaitu pemangku kepentingan internal dan juga eksternal. Internal benar-benar orang yang kita bina dan berhubungan setiap hari, biasanya lebih lekat hubungannya. Sedangkan eksternal adalah orang-orang yang tetap kita butuhkan untuk mempengaruhi atau menjamin lah terjadinya keberhasilan dari tujuan organisasi kita. Nah, kalau kita lihat apabila internal organization adalah telur berwarna orange ini dan external organization pemangku kepentingan adalah yang berwarna abu-abu, maka letak PR sebetulnya harusnya ada di sini, di boundary span sebutannya. Dia harus muter-muter terus gitu ya, baik di internal kemudian juga di eksternal, terus-menerus menghubungkan ke dalam keluar, bahkan juga di dalam sendiri pun juga perlu diperhatikan. Jadi, peran PR itu sangat-sangat strategis karena dia menjadi telinga, mata untuk mendengarkan apa yang ada di dalam pemikiran para pemangku kepentingannya, kemudian mereka cerna, mereka terjemahkan untuk mereka kemudian komunikasikan kembali, supaya semuanya berada dalam satu pemahaman yang sama. Nah, ini kesannya mudah ya, tapi ternyata tidak mudah untuk dilakukan, gitu ya teman-teman. Nah, kalau mau dibilang siapa sih pemangku kepentingan yang bisa dijangkau oleh PR, kita sebagai PR, ternyata ada banyak sekali. Ini saya mau kasih slide. Nah, ini semua adalah pemangku kepentingan kita, rekan-rekan. Dimulai dari internal tadi ya, ada staff, ada kemudian internal working units, mungkin ada working working group kecil di dalam kantor,
Ada labor union. Jangan lupa juga kita selalu juga perlu berhubungan dengan pemerintah, pembuat kebijakan. Kemudian ada juga partner-partner bisnis, ada vendor, ada asosiasi seperti APRI atau organisasi profesi lainnya, ada akademisi, expert, ada komunitas NGO. Kemudian yang sering sekali sebetulnya kita sentuh dalam proposal PR kita maupun kerja PR kita adalah media atau jurnalis gitu dan publik yang luas gitu. Nah, ada juga investor ya, jangan lupa. Jadi, sebetulnya banyak sekali relation-relation yang harus dibikin oleh seorang PR. Yang kadang-kadang kita suka lupa. Karena apa? Karena kita selalu menganggap bahwa PR sama dengan media relations gitu. Padahal itu sama sekali kurang tepat gitu. Di kampus aja kalau kita tanya ke mahasiswa, diajarinnya apa sih gitu. Mata kuliahnya mungkin masih banyak yang fokusnya ke pelajaran-pelajaran yang fokusnya bagaimana menangani media, bagaimana membuat media relations program yang baik gitu. Tapi suka lupa, apakah diajarkan juga investor relations, apakah diajarkan community relations, apakah ada juga ilmu tentang government relations. Nah, ini yang kadang-kadang luput dari perhatian para praktisi PR sehingga hanya mengandalkan satu pendekatan saja, yaitu kepada media. Di mana saat ini landscape media pun juga sudah berubah dan kita juga memerlukan pendekatan yang berbeda kepada media. Nah, kalau dilihat dari sini, intinya adalah bahwa setiap kelompok pemangku kepentingan ini perlu kita bina hubungannya, perlu didekati dengan cara yang berbeda-beda, disampaikan pesan juga yang berbeda-beda, sehingga interest-nya bisa sama, bisa align dengan apa yang ingin kita cita-citakan untuk organisasi maupun inisiatif kita. Ya, kemudian bagaimana sih cara kita untuk membangun hubungan nih dengan para pemangku kepentingan? Kalau secara teori memang dibilangnya bahwa hubungan ini harus dua arah gitu ya. Jadi ada yang saling reciprocal, saling memberikan feeding dan juga kemudian saling memberikan informasi terus-menerus seperti itu. Nah, apakah prakteknya itu gampang dilakukan gitu? Ternyata tidak. Mungkin saya mau sharing beberapa case study ya yang pernah dilakukan oleh IDCOM. Bagaimana caranya eh, kami sebagai pemain pivot gitu, sebagai PR agency yang ditunjuk untuk membantu inisiatif sebuah kemitraan, itu ikut membantu membina hubungan para mitranya. Jadi dalam inisiatif ini kami diminta untuk mengelola kurang lebih 30 individu yang kami sebut sebagai spokesperson atau expert yang berasal dari entah itu NGO, kemudian bisa juga akademisi, bisa juga praktisi gitu ya, Eh, pemimpin-pemimpin di sektor lingkungan yang semuanya sudah percaya bahwa untuk menurunkan emisi gitu ya, sesuai dengan tujuan NDC kita. NDC nanti coba dilihat ya teman-teman, itu ada kok referensinya. Nah, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Karena semua orang ini adalah pakar, ada yang pakar di bidang kehutanan, ada yang pakar di bidang climate finance, ada yang pakar di bidang marine gitu ya. Nah, semua-semuanya ini kemudian memiliki pemahaman mereka sendiri-sendiri tentang bagaimana sih caranya untuk menurunkan emisi dari pemahaman dan pengalaman mereka. Nah, meskipun mereka sudah jago-jago, tapi belum tentu mereka kompak gitu ketika ingin menarasikan sebuah narasi yang berkelanjutan gitu secara konsisten kepada publik. Disinilah tantangannya teman-teman, di mana kami sebagai agensi harus sangat-sangat memahami masing-masing latar belakang dari para expert ini sehingga akhirnya mau align, duduk bareng dan kemudian sepakat dengan pesan kunci apa sih yang harus disampaikan untuk narasi di kali ini. Terus bergulir untuk narasi berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini pengalaman yang seru gitu karena ternyata tidak mudah gitu. Pertama untuk menyamakan pendapat dan kemudian tidak mudah juga di mana para para orang-orang ini adalah pakar-pakar yang sudah sangat katam dengan isunya tapi belum tentu juga mudah untuk menarasikannya pesan-pesan mereka kepada publik gitu. Jadi pemangku kepentingan ini pun juga kemudian saling berinteraksi dan belum tentu pendekatan mereka itu cocok satu sama lain gitu. Jadi ada juga mungkin diskusi gitu ya, perdebatan yang kemudian berhasil kami jembatani sehingga akhirnya bisa menghasilkan narasi-narasi yang disepakati yang tujuannya sama sebetulnya untuk menurunkan emisi.
Itu satu case study ya. Kemudian case study yang lain di mana kami juga menghandle berbagai multi stakeholders. Kali ini untuk isu stunting, teman-teman. Juga tolong dicari isu stunting banyak sekali ya, apa namanya, bersebaran gitu tentang kasus-kasus stunting. Di saat pemerintah Indonesia ketika di era 2018 ya sampai 2022 atau 2023 menyatakan bahwa stunting adalah salah satu isu prioritas nasional. Nah, kemudian dibentuklah sebuah kepanitiaan besar gitu di mana ada sekian belas kementerian dan lembaga terlibat di dalamnya untuk sepakat bilang bahwa oke, kita akan bekerja sama untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Karena dianggap dengan menurunkan angka stunting akan terjadi generasi Indonesia yang lebih sehat gitulah, terutama generasi masa depan gitu. Nah, turunan dari kegiatan ini salah satunya adalah diperlukan sebuah strategi komunikasi yang bisa membuat seluruh pemangku kepentingan, kali ini mungkin targetnya di kabupaten kota, untuk bisa sama-sama kompak menurunkan angka stunting dengan cara komunikasi gitu. Ini agak-agak sedikit sebetulnya menyentil ilmu behavior change juga ya, yang mungkin pernah diajarkan oleh Mas Silly di sesi sebelumnya. Tapi intinya yang mau saya sampaikan adalah ini. Ketika kita sudah sampai di lapangan dan ingin memulai inisiatif ini, ternyata pemahaman dari masing-masing stakeholder juga berbeda-beda. Interest mereka terhadap isu ini berbeda-beda. Di lapangan yang saya temui, Dinas Kesehatan selalu dianggap sebagai satu-satunya dinas yang bertanggung jawab terhadap isu ini. Padahal Dinas Kesehatan sendiri pun tidak sanggup. Saya nyerah gitu ya. Kalau hanya kesehatan doang saya nyerah. Karena intervensinya harus datang dari berbagai pihak gitu. Maka yang kami lakukan adalah mengumpulkan seluruh dinas-dinas terkait. Gitu tentunya dengan bantuan dari Bapeda, ngobrol dengan dinas perikanan, pertanian, bahkan dengan dinas kominfo di daerah, dinas agama, pendidikan, olahraga, PUPR, semua dikumpulkan, kemudian didudukkan bersama-sama untuk rembukan. Kira-kira kontribusi penurunan angka stunting yang bisa diberikan dari masing-masing dinas seperti apa? Disitulah kemudian baru terjadi diskusi dan ternyata ditemukan bahwa tidak semuanya paham stunting itu apa. Jadi pekerjaan PR waktu itu kami sebagai konsultan komunikasi dimulai dari nol, menjelaskan tentang stunting itu apa sehingga mereka kemudian bisa paham, lalu mulai berpikir kira-kira apa yang bisa mereka kontribusikan dari dinas mereka masing-masing. Tuh. Jadi setelah diskusi beberapa kali dengan kunjungan beberapa kali, baru mereka kemudian bisa saling paham gitu ya bahwa diperlukan kerjasama gitu, diperlukan sharing budget gitu, diperlukan tidak hanya kerja dengan cara business as usual gitu untuk bisa menyampaikan kerja-kerja yang sudah mereka lakukan ini secara single sendiri-sendiri. Jadi harus dilakukannya secara bersama-sama, kompak, membuat program yang unik, yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka masing-masing, sehingga akhirnya program ini bisa dikenal, didengar masyarakat, dan akhirnya bisa diadopsi oleh masyarakat. Jadi panjang ya rentetannya sebetulnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebetulnya pengenalan terhadap pemangku kepentingan inilah yang menjadi dasar untuk PR, untuk tahu siapa sebetulnya target audiens yang harus disasar, siapa yang harus mereka rangkul sebagai championnya, sehingga akhirnya bisa meneruskan perjalanan komunikasi gitu ya, dan akhirnya juga mendukung keberhasilan sebuah program. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian apakah apakah selalu mulus nih? Apakah selalu mulus apa namanya fungsi PR sebagai playmaker tadi ya, sebagai playmaker untuk membangun apa kerjasama antara para pemangku kepentingan? Tentu tidak, karena ternyata membutuhkan banyak sekali energi. Orang komunikasi itu makanya harus apa ya, harus kebal gitu, harus badak, harus cukup apa namanya juga resilient sehingga bisa menghadapi orang-orang. Akhirnya kan komunikasi kembali lagi pada orang ya, pada individu. Menghadapi orang-orang dengan berbagai karakter, berbagai pengalaman, kemudian mungkin sudah ada yang kekeh dengan pemikirannya sehingga sulit sekali untuk dipengaruhi gitu. Jadi
Intinya pekerjaan sebagai komunikator ini ketika udah tahu stakeholdernya siapa, belum tentu kemudian kita sebagai praktisi PR bisa melakukan apa namanya peran kita dengan optimal jika kita tidak tadi memiliki cukup banyak energi, cukup banyak kemampuan interpersonal untuk bisa saling mempengaruhi, saling mendengarkan, dan saling menggabungkan ide semangat yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan, sehingga akhirnya mereka setuju untuk on board terhadap suatu tujuan. Saya mau share lagi satu case tadi nih, teman-teman. Baru saja kejadian di internal. Nah, jadi di internal IDCOM pun kami juga menganggap walaupun semuanya praktisi komunikasi ya, tapi ternyata tidak juga serta-merta mempraktekkan komunikasi dengan baik gitu kepada para rekan-rekan kerja gitu. Jadi setelah sekian lama berjalan, kami sedang dalam proses mengetatkan kembali nih bagaimana sebetulnya berkomunikasi dengan baik di dalam sehingga kami bisa melakukan repositioning atau branding IDCOM dengan lebih baik lagi lah sesuai dengan usianya yang sekarang menginjak usia 11 tahun. Nah, untuk mencapai itu, kami melakukan dulu perception audit di internal. Ternyata nggak gampang, nggak semuanya juga berada dalam satu pemahaman yang sama. Padahal kita tiap hari bisa dibilang meeting bareng, kita sering sekali diskusi, kita ketemu klien, kita bikin proposal mengerjakan proyek ini itu gitu. Tapi ternyata begitu ditanya tentang apa sebetulnya pemahaman gitu ya terhadap organisasi, apa value-nya, ternyata masih belum sama gitu. Sampai mungkin gitu timbul juga beberapa friksi atau apa namanya sedikit kesel-kesel gitu ya, kesel-kesel di antara sesama stakeholder internal ini, di mana dibutuhkan lagi-lagi komunikasi, dibutuhkan komunikasi supaya pemangku kepentingan internal ini bisa saling paham dan mau mengikuti cara-cara yang sebetulnya sesuai gitu dengan value dan cara berkomunikasi perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin di organisasi teman-teman juga mengalami hal yang sama ya, gitu. Ini kami agak sedikit membuka case study dari internal dan eksternal juga supaya semakin teman-teman semakin paham gitu bahwa pekerjaan sebagai public relation ini gampang-gampang susah gitu. Dibutuhkan tadi ya semangat gitu dan energi tertentu. Nah, mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tips-tips kali ya, tips-tips untuk membangun hubungan dengan para stakeholder. Eh, Tips yang pertama adalah pertama harus identifikasi dulu nih, kenali siapa stakeholdernya, inisiatif ini, stakeholder Anda itu siapa gitu. Mana yang kira-kira punya ketertarikan lebih, mana kira-kira pihak yang memiliki pengaruh lebih sehingga bisa kita dekati gitu. Dan mana yang kira-kira paling jauh gitu, paling susah untuk dipengaruhi sehingga mereka pun juga perlu dirangkul. Kemudian ketika identifikasinya udah jelas, kita bisa mulai mengkomunikasikan apa sih tujuannya dari si program atau inisiatif ini. Kemudian apa sih peran Anda yang paling diharapkan untuk mendukung inisiatif ini. Kemudian pesan-pesan apa yang bisa disampaikan kepada stakeholder tersebut yang kira-kira juga bisa dia sampaikan kembali kepada stakeholder lain yang lebih luas. Itu harus jelas sekali. Dan kemudian tentunya harus bisa meraih kepercayaan ya dari stakeholder ini. Karena kalau nggak percaya ya percuma kita mau ngomong seberapa banyak juga mereka nggak akan buy in. Nah, gimana caranya membangun kepercayaan? Bisa juga dengan melakukannya dengan konsisten, mungkin perlu bertemu lebih kerap, lebih sering, kenali cara dan gaya komunikasinya stakeholder ini, apakah senangnya dengan bertemu online atau offline, atau senangnya yang ngobrol-ngobrol santai dulu, kemudian baru membicarakan hal-hal yang lebih serius. Intinya sih lebih terbuka aja, terbuka dan supaya mereka juga mau terbuka dan akhirnya percaya sama kita. Itu. Nah, kemudian dimasuki era digital, mungkin sudah banyak sekali ya platform-platform yang tersedia di luar sana untuk membantu kita memantau perkembangan komunikasi yang kita lakukan. Sudah sampai di mana ya? Checkpointnya sampai di mana ya? Sudah pahamnya sampai sejauh mana? Apakah masih perlu diulang lagi komunikasinya untuk stakeholder tertentu? Apakah sudah cukup? Apakah dibutuhkan lagi apa namanya penekanan-penekanan dengan kegiatan-kegiatan tertentu? Nah, di situ biasanya kreativitas kita juga muncul ya sebagai orang komunikasi sehingga orang-orang terus merasa excited gitu loh dengan
program kita gitu. Dan tips yang terakhir mungkin tadi jika ada friksi, jika ada masalah, jangan diemin, selesaikan. Kalau enggak, nanti akan menjadi bumerang dan pasti akan sooner or later menghambat uh, inisiatif kita untuk jalan sampai dengan tujuannya. Gitu. Jadi sebagai orang komunikasi, saya juga sudah mempraktekkan hal ini dan saya yakin juga rekan-rekan sudah mempraktekkan hal ini. Tapi sepertinya tidak akan pernah habis gitu ya, tidak akan pernah habis karena setiap hari pasti akan bertemu dengan kasus baru, terus dengan keunikan-keunikan baru gitu ya dari stakeholder yang kita temui. Nah, di situ eh, tips saya mungkin untuk em, sebagai praktisi komunikasi teruslah untuk menjadi api gitu ya, penyemangat gitu untuk eh, pemangku kepentingan yang lainnya. Kadang-kadang ada hal-hal atau inisiatif program yang justru berhasil karena orang komunikasinya lah yang paling kuat untuk membantu mendorong sebuah inisiatif ini. Yang lainnya sudah lesu, tapi kita terus konsisten melakukan komunikasi, kita konsisten memberikan informasi dengan yang menarik dengan berbagai cara, itu yang kadang-kadang justru menyalakan proyek-proyek atau program-program yang kita kerjakan. Jadi jangan underestimate profesi kita. Profesi kita ini keren. Harus didukung dengan hati juga supaya apa yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang baik gitu untuk kepentingan organisasi. Mungkin itu eh, apa namanya sedikit sharing ilmu dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mendengarkan dan silakan jika ingin ngobrol-ngobrol, tanya-tanya tentang pernah ada kasus apa aja sih, stakeholder apa sih yang paling unik gitu. Silakan menghubungi saya dengan Asti Putri. Demikian teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa lagi.